الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Sungguh, telah ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, serta dia banyak menyebut Allah. Tayamum secara bahasa berarti sengaja, sedangkan secara istilah berarti sengaja memakai debu untuk mengusap muka dan kedua tangan dengan niat untuk melaksanakan sholat dan semacamnya. Para ulama berbeda pendapat tentang status tayamum, apakah ia rukhsah, suatu keringanan, atau azimah, ketetapan yang diwajibkan. Ada yang berpendapat ketika tidak ada air, ia menjadi azimah, ketetapan yang diwajibkan. Dan ketika tidak ada uzur, ia menjadi rukhsah, atau keringanan saja. Terlepas dari perbedaan ulama ini, sebenarnya bagaimana tata cara tayamum sesuai sunnah Rasulullah SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan sebuah contoh untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari pada diri Nabi akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan mengupas semua teladan tersebut dalam sehari bersama sunnah Rasulullah. Alat yang biasa dipakai untuk bersuci selain air adalah debu atau tanah. Hal ini senada dalam hadis Huzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan jadikan debunya suci bagi kami apabila kami tidak menemukan air."
Menurut Muhammad Kamil Abdul Al-Samad, tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman, serta molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Adapun orang yang dibolehkan melaksanakan tayamum, menurut kesepakatan ulama, adalah orang sakit dan musafir. Jika kedua kelompok orang ini tidak mendapatkan air, sedangkan tata cara tayamum sesuai sunnah Rasulullah adalah sebagai berikut. Pertama, menepuk dengan kedua tangan di suatu tempat yang sekiranya mengandung debu yang bersih. Kedua, menepuk kedua tangan sekali. Ketiga, mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan dan muka. Dalam sebuah hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ada dua orang laki-laki keluar dalam suatu perjalanan. Lalu datanglah waktu sholat. Sedang keduanya tidak memiliki air. Lalu keduanya bertayamum dengan debu yang bersih. Kemudian sholat. Kemudian mereka mendapatkan air di waktu itu juga. Salah satunya mengulangi sholat dan wudhu, sedangkan yang lainnya tidak mengulanginya. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah SAW dan menjelaskan perihal keduanya kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, kepada yang tidak mengulangi sholatnya, engkau telah melakukannya sesuai dengan sunnah, dan sholatmu sudah sah. Dan beliau bersabda kepada lainnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Pada dasarnya, Allah Ta'ala telah menjadikan tanah untuk menggantikan kedudukan air. Dan kita tidak wajib berwudu dengan air, kecuali adanya hadas, begitu juga dengan tayamum. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan tayamum antara lain, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Melihat air, ada air sebelum sholat, jika tayamum karena tidak ada air, dan murtad atau keluar dari Islam. Ikhwat akhwat, demikianlah sedikit pengetahuan tentang tata cara tayamum sesuai sunnah Rasulullah SAW. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk selalu mengikuti sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.